emang kenapa ibu nggak boleh tiduran di boboan di jalan? Aku bilang dimarahin Pak Polisi, kata dia bukan, dimarahin petugas kereta. Pokoknya lingkungan semuanya di situ. Kalau tahu nama nanya. Itu namanya yang disebut summary execution. Jadi pokoknya eksekusi aja dulu. Ya, soal jadi ini satu pelanggaran pertama. Yang kedua, kalau kita lihat sebetulnya makin lama makin terbuka bahwa yang ada di belakang pabrik-pabrik ini juga adalah kepentingan modal oligarki dalam negeri. Ya paling 4-5 orang aja. Jadi kalau ditanya apa yang disebut sebagai proyek strategis nasional, itu proyek dari 4 orang. Itu dasarnya kan. Sehingga diputar kemanapun kita tetap tahu bahwa yang disebut proyek strategi nasional, apalagi disebut proyek strategis presiden, itu adalah kong kali kong antara DPR, kabinet dan pemodal yang dari luar negeri pasti pakai tameng dalam negeri itu. Atau dalam negeri itu ngincer keuntungan di Rembo itu dengan membeli beberapa saham yang tersembunyi dari investor asing. Jadi ini pola yang sudah kita kenal dari awal, bahwa kapital itu tidak memberikan soal habitat, dan kapital itu pasti menerobos sampai ke ruang partai. Ya, dan kemudian untuk melakukan banyak sekali manipulasi. Itu KPU minggu-minggu masuk. Ya ini karena mungkin udah mau mendekati pemerintahan itu. Karena kemudian belakangan selain tadi itu omnibus dulu saya salah. Itu gede sekali ketika temuan-temuan yang disampaikan oleh ombudsman sangat detail. Belum punya ABL-nya. Sekarang ternyata kemudian ambilnya tidak ada. Belum lagi soal keberadaan masyarakat di kampung tua itu yang kemudian mengikuti sejarah historis, dan juga kalau kita lihat yang lain-lainnya itu menunjukkan bahwa memang inilah kan sudah dimiliki oleh warga sejak jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi saya nggak berlebihan kalau semacam sarkasme itu dari Sultan ya, Sultan tidak salah yang buat dulu mereka ini adalah Ciluk bang. sekarang setelah Indonesia merdeka mereka malah diusir oleh negara. Dan ini sebuah ironi. Kita punya fasilitas yang disertai ombudsman di negara-negara beradab itu, terutama ya tradisi Eropa itu. Kalau ombudsman sudah kasih semacam sinyal, bahkan baru dalam bentuk pernyataan aja, itu sangat mungkin maka pemerintah udah malu sebetulnya. Ya kan ombudsman adalah pemerintah supaya etik dilakukan. Nggak boleh pukul-pukul kepala. Diperbaiki. Wow, ini nggak ada perlu apa? lagi tunggu hukum. Tapi Sampai segini. Justru pekerjaan ombudsman itu yang panjang. kita sebut sebagai imperatif etik dari kebijakan. Bensinnya belum ada. Berarti ibu bisa sinyal awal wake up call. Pemerintah Anda tadi juga kayak ombudsman memang tidak punya legal standing. Tetapi justru kita hormati Senam sehat. super ego dalam psikologi yang menegur kita tuh ego Anda itu salah loh. Jadi fungsi ombudsman itu sekarang pasti diabaikan. Mau kemana ya? Akan bilang ini apa? Mau masuk. Sebetulnya kemuliaan dari sebuah negara demokrasi kalau ombudsman udah bicara itu artinya udah dipermalukan pemerintah. Jadi itu intinya tuh, dan kita sebetulnya paham bahwa semua yang dibahas berminggu-minggu soal Rempang itu dari awal kita tahu ini adalah pelanggaran etik, pelanggaran ekologi, sekaligus upaya untuk oligarki mau menyusupkan kepentingan dia dengan memanipulasi hukum. Jadi itu intinya tuh. Tetapi memang akan terbuka terus-menerus karena nggak mungkin dokumen-dokumen itu disembunyikan. Semua dokumen bisa diakses oleh publik atas dasar keterbukaan hak publik untuk mengetahui informasi kan. Jadi apapun yang diucapkan Pak Bahlil dan hanya dipantau oleh Pak Luhut, karena kita tunggu Pak Bahlil silakan berbantah-bantahan dengan Pak Luhut kan. Jadi sebetulnya dari awal kita tunggu bahwa ini upaya dari oligarki dan oligarki untuk menyelundupkan kepentingannya. Di belakang upaya penyelundupan itu berjajar 2, 3, 4 tokoh publik yang juga menguasai industri-industri yang sensitif, dan seolah-olah mereka merasa bahwa ya pada akhirnya akan Pak gereja sana. Tapi mereka lupa hari Minggu di gereja di seluruh Indonesia, Lampung, di Pantai Costa, Tengah, di Gorontalo, Sumatera, banyak orang-orang Batak.
timbul gerakan kesadaran bahwa kami nggak boleh. AMDAL itu adalah hak kami, bahkan hak nenek moyang kami. Jadi pulih lagi sebenarnya kesadaran kami. Jadi momentum di mana program agraria bisa menjadi alaihim wairil maghdubi alaihim dan didasarkan pada manusianya keadilan terhadap bantuan sosial. Saya sepakat dengan ada soal posisi omnibus law dan soal omnibus law soal ombudsman laku saya jadi dekat ya sama omnya gitu. Ombudsman ini pasti memang rekomendasinya yang sangat transparan kemarin itu pasti akan diabaikan oleh pemerintah. Sudah amalah kita gayanya. Tapi saya kira kita tidak boleh berhenti untuk membentuk support lembaga-lembaga yang ada sebagai super ego ini tadi ya, Bung Rocky, dan juga yang saya kira menarik itu adalah fakta bahwa AMDAL itu kan juga regulasi yang sebetulnya juga dibuat oleh pemerintah dengan masukan-masukan dari lembaga-lembaga civil society. Tapi jika diabaikan semua itu sebenarnya tidak perlu ada aturan lagi, suka-suka aturan aja ya. Biar ngapa? Ya, kalau di sini kan jalan Kita gede-gede. balik pada kita Goyang-goyang dia baru dapat 6 menit memang ya. akhirnya pemerintah itu Tadi itu belum dipecat sama ayah ya. warga negara dengan mengalihkan kedudukannya sebagai warga negara menjadi Jalan apa tadi itu? Perintis ya? Gajah Mada ya? Dan berkali-kali Yang kita di- terangkan lewat ini bahwa boleh ada yang disebut market Mana? Kimia Farma itu ada Gajah Mada. mengizinkan supply Gajah demand Mada supaya terus kebijakan Antasari. itu terlihat rasionalitasnya termasuk akal. Boleh. Morotai. Tetapi itu hanya ada di wilayah ekonomi. Raman Hati. Wilayah tidak boleh. Enggak lah. Ini- Ini jalan Urip. Cari Raman Hati atau market society yang sekarang terjadi adalah pendefinisian masyarakat sebagai sekedar pelaku ekonomi. Karena itu diukurkan di situ. Ada tanah Anda berapa yang hilang, oke kami ganti. Pendapatan Anda berapa hilang sebulan, kami ganti. Jadi warga negara itu diubah sekedar sebagai manusia ekonomi. Padahal bangsa ini didirikan dengan Ya nggak kultur yang apa-apa, bukan siapa yang homo masalah? tapi homo societus, homo culturalus, homo etikus segala macam. Jadi ini yang nggak pernah dipahami, yang bahkan masih nggak paham filosofi bernegara itu. Tapi ketidakpahaman Bahlil adalah bagian dari ketidakpahaman Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi mengubah market ekonomi menjadi market society. Itu yang betul-betul kacau itu. Padahal sebetulnya saya baca di Kompas begini, Jokowi adalah seorang yang memahami prinsip-prinsip bahkan dalam 20 tahun sejak di Solo, Jakarta jadi presiden, ditulis oleh Guntur Soekarno yang berupaya untuk memberi insinuasi bahwa Galak Jokowi banget itu itu adalah namanya. anak ideologis dari Bung Karno. Pasti itu keliru tuh dengan segala Aku nanya sama Mak Berti, Mak, besok anak-anak sarapan nggak, Mak? Yang ada bapaknya. Sarapan pagi-pagi, Mama udah ke situ jam 6:30. Ntar Mama bikinin nasi goreng buat sarapan. Tapi siang sama sore Mama udah nggak masak lagi. Terus sore anak-anak kan pulang jam 5, Mak. Udah disuruh makan lagi. Ya dibawain makannya ada di rumah kan, Mak. Kayak gitu. Ngomongnya gitu. Orang suruh Bu Dodi udah nggak masak lagi katanya gitu. Pemasaran dari kabinet. Nah itu intinya. Ya. Suruh Bu Dodi masaknya pagi doang sarapan nasi Ya, goreng. takutnya ya nanti pada bawa makanan sama nggak makan. Ya kalau dari rumah pasti pada bawa. Lauk apa pasti kan bawa. Wacana-wacana semacam ini itu kan Paling mau masak nasi kepada sendiri para aja. orang yang memang Iya, Fatir aja minta dibawain itu ikan patin disambelin. publik awam, saya kira itu selama ini mereka tidak mengalami, baru ketika mereka mengalaminya gitu ya, seperti yang terjadi di Rempang ini mereka menjadi paham oh begini. Kok nggak lewat situ sih Dan sekalian? ini sebenarnya masyarakat Rempang Sini lah jemput Fatir. Beli sarapan kan katanya jam 9. Udah janji jam 9 kan, baru jam setengah 9 gimana sih? Iya, saya kemarin di Mau situ mau naik mana nanti ibu? Padang Naik itu motor juga aja. bicara soal apa pandangan Muhammad Hatta tentang masalah agraria ini. Kita bikin imajinasi kalau Muhammad Hatta Ya, ada nasi di padang. Dia Ayam akan pakai apa? batalkan semua Ada apa kebijakan itu? Karena itu bertentangan dengan prinsip Ya, kayak kooperasi biasa. yang diajarkan oleh pendiri bangsa ini nih. Demikian juga pada waktu yang sama. Ini apa ayam? Ayam. Hak rakyat. Itu baru ada ayam, ikan, Medan ini ya. Iya, Ada telur aja. eksplorasi telur. pada Awas. umumnya.
Jadi akan bangkit gerakan-gerakan dari Lampung masuk Ya. Nggak mau rendang. bersama petani. Ya, rendang. Ya udah rendang. Saya kira ini satu orkestrasi baru Ayo mau muter dulu. yang didasarkan pada tadi istilahnya betul itu kesadaran baru dari rakyat bahwa mereka sebetulnya hak eksistensial mereka itu harus itu dihilangkan dari kebijakan Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi memang bukan wakil dari Wong Cili, gampangnya begitu. Walaupun Jokowi tetap dilulukan sebagai orang yang paham tentang kerakyatan, tapi akhirnya kita mesti bikin evaluasi bahwa sejak dari Solo Pak Jokowi memang nggak mau. Oh, Jadi kita mulai curiga. Ya. Kalau begitu waktu Pak Jokowi berhasil untuk memindahkan